Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pertemuan kali ini kita membahas tentang keindahan tajwid dalam keistimewaan Al-Quran. Mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 9 semester 1 bab 1 bersama Ismail. Ada pertanyaan yang harus kita jawab agar tujuan pertemuan kita kali ini tercapai. Sebelum saya lanjutkan, mengingatkan kita pada awal kita belajar membaca huruf hijaiyah. Perbedaan alif dengan hamzah. Uraian alif hamzah. Kemudian untuk lambang, alif ini seperti angka satu, hamzah seperti angka satu, tapi ada kepala ain. Dan ada kepala ain yang maksudnya hamzah menyerupai kepala ain, ini menumpang di rumah ya, dan ada yang menumpang di rumah waw. Tempat, kalau alif bisa di tengah, bisa di akhir kata. Kalau hamzah bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir kata. Kondisi alif ini tidak berharokat, tapi pada hamzah berharokat. Contoh wama. Nah, di sini alif tidak berharokat. Fa'ahroja bihi. Di sini hamzah berharokat fathah. Fungsi kalau alif sebagai mat, kalau hamzah bukan sebagai mat. Perbedaan hamzah koto dengan hamzah wasol karena hamzah dibagi menjadi dua. Lambang kalau untuk hamzah koto seperti angka satu, tetapi ada seperti di atasnya seperti ada kepala ain. Dan ada juga hamzah yang numpang di rumah ya dan ada hamzah yang numpang di rumah waw. Tapi jika hamzah wasol, ini jika di awal seperti angka satu dan di atasnya ada kepala ain, tapi jika di tengah biasanya ditulis seperti angka satu saja. Untuk tempat, ini koto ini bisa di awal, bisa di tengah, dan bisa di akhir, dan terbaca hurufnya. Tapi untuk wasol, pada awal terbaca, tapi jika di tengah tidak terbaca hurufnya. Kondisi untuk koto tidak menjadi al, kalau wasol menjadi al. Contoh fa'ahroja bihi. Di sini hamzah berdiri sendiri, tidak bersama lam. Kama amanan nas. Di sini hamzah bersama lam sehingga membentuk al. Fungsi untuk kotok bukan pembentuk al-ma'rifat, tapi kalau hamzah wasol membentuk al-ma'rifat. Mat silah. Mat silah menurut bahasa adalah mat panjang dan silah hubungan. Berarti panjang hubungan. Mat silah menurut istilah bacaan yang terjadi karena hak domir untuk laki-laki yang tidak didahului huruf berharokat sukun atau bacaan panjang misalnya angzalnahu. Kemudian tidak diikuti huruf berharokat sukun dan tidak diikuti alif tanda mat. Seperti hak domir, kemudian ada mat sehingga membentuk hak domir perempuan. Nah, ini tidak bisa menjadi mat sila. Perhatikan tabel mat sila. Konsentrasi pada baris pertama dan dua hak domir untuk laki-laki. Baris pertama sebelumnya bukan bacaan sukun, tapi sesudahnya bukan bacaan sukun atau sambung. Baris kedua sebelumnya bukan bacaan panjang dan sesudahnya juga bukan bacaan panjang. Matsilah dibagi menjadi dua, yaitu matsilah kosiroh dan matsilah towilah. Matsilah kosiroh. Matsilah kosiroh adalah matsilah yang tidak diikuti hamzah hidup, adapun panjang bacaannya yaitu satu alif atau dua harokat. Contoh, lahu ma fis samawati. Huruf konsentrasi pada baris satu dan 2 hak domir untuk laki-laki. Baris pertama sebelumnya bukan bacaan sukun dan sesudahnya bukan bacaan sukun, sambung atau huruf hamzah hidup. Baris kedua sebelumnya bukan bacaan panjang dan sesudahnya juga bukan bacaan panjang.
Sebelum saya baca, diingatkan yang warna merah ini mat silah qasiro, sedang yang kuning bukan mat silah qasiro. Kalau yang mat silah qasiro itu hak domir sebelumnya memang berharokat hidup dan setelahnya juga ada huruf berharokat hidup. Tapi untuk yang bukan mat silah qasiro kita lihat. Pertama hak domir itu sebelumnya ada jim bersukun. Kemudian yang kedua itu hak domir betul baknya kasroh. Tapi setelahnya ada huruf bersukun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Shadaqallahul azim. Pengecualian pada mat silah qasirah. Uraian, contoh, dan cara membaca. Pada uraian pertama, sebelum hak domir huruf bersukun tapi tetap jadi mat silah qasirah. Contoh, fihi muhana. Cara membaca dipanjangkan dua harokat. Contoh pada Quran Surah Al-Furqan ayat 69. Uraian kedua, sebelum hak domir huruf hidup tapi tidak termasuk mat silah qasirah. Yaradahu lakum. Ini cara membacanya tetap dibaca satu harokat. Contoh pada Quran Surah Az-Zumar ayat 7. Walaupun zoknya di situ berharokat fathah sebelum hak domir. Nomor dua, mat silah tawilah. Mat silah tawilah adalah apabila ada mat silah qasirah yang bertemu dengan hamzah hidup. Adapun panjang bacaannya yaitu 2,5 alif atau 5 harokat. Contoh, malahu akhlada. Huruf konsentrasi hak domir laki-laki pada baris pertama dan dua. Sebelumnya bukan bacaan sukun dan sesudahnya bukan bacaan sambung atau sukun. Sebelumnya baris kedua sebelumnya bukan bacaan panjang dan sesudahnya bukan bacaan panjang tapi bertemu dengan hamzah hidup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Attakhidhu min dunihi alihah. Sadaqallahul azim. Mad badal. Mad badal menurut bahasa yaitu panjang pengganti. Mad badal menurut istilah jika ada huruf mad, wawu, iya, atau tanda fathah berdiri yang menggantikan hamzah sukun. Mad badal menurut istilah jika hamzah berharokat hidup bertemu dengan hamzah sukun yang diganti dengan huruf wawu, iya, dan tanda fathah berdiri menggantikan hamzah sukun. Cara membacanya dipanjangkan dua harokat atau satu alif. Contoh, amana, amana, utia menjadi utia, imanan menjadi imanan. Perhatikan tabel, ini pasalnya hamzah sukun yang akan kita ganti. Kalau sebelumnya hamzah berharokat fathah, maka penggantinya tanda fathah berdiri. Kalau sebelumnya hamzah berharokat doma, maka penggantinya adalah wawu sukun. Kalau sebelumnya hamzah berharokat kasroh, maka penggantinya adalah ya sukun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Sadaqallahul azim. Mat tamkin. Mat tamkin menurut bahasa panjang penetapan, pemantapan, penguatan. Mat tamkin menurut istilah jika ya sukun didahului ya bertasdid dan berkasroh. Cara membacanya dengan memantapkan bunyi tasdid pada huruf ya pertama kemudian dipanjangkan ketika menghadapi ya sukun. Jika wasol dibaca dua harokat, tetapi jika wakof dibaca dua, empat atau sampai enam harokat. Contoh, lil hawariyin, an-nabiyyin, khuyyit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza khuyyitum bi tahiyyati fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Shadaqallahul azim. Mat farki. Mat farki adalah mat badal bertemu dengan huruf yang bertasdid. Mat farki yaitu mat yang membedakan antara pertanyaan atau bukan. Mat farki bertemunya hamzah istifham dengan hamzah wasol pada al-samsiyah atau al-ma'rifah. Panjang bacaannya 6 harokat. Cara membacanya memanjangkan hamzah istifham, hamzah pertama 6 harokat, lalu diizhamkan ke huruf berikutnya. Di dalam Al-Quran hanya ada 4 tempat, yaitu satu Quran Surah Al-An'am ayat 143 dan 144, dua Quran Surah Yunus ayat 59 dan Quran Surah An-Naml ayat 59. Contoh, Az-Zakarain, Az-Zakarain, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Allahu khairun amma yusyrikun. Shadaqallahul azim. Teruslah berkarya, berinovasi, dan berbagi ilmu, karena ilmu tidak mengenal batas dan usia. Mutiara Kata ditulis oleh Ismail. Anak-anakku, selesai sudah pertemuan kali ini. Semoga sukses. Namun tetap saya ingatkan untuk selalu belajar dan selalu belajar. Dan akhirnya, mari pertemuan kita kali ini kita tutup bersama-sama dengan melafal hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.